Shin Mau Mau bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo. Ia anak tunggal dan hanya hidup dengan sang ayah. Pada suatu hari, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi. Basara belum siap dengan kedatangan anggota keluarga baru. Pasalnya sang ibu tiri udah memiliki dua anak perempuan bernama Mio dan Maria. Namun ternyata Mio dan Maria ini adalah seorang iblis. Keduanya merupakan anggota dari kaum iblis, sedangkan Basara dan ayahnya adalah kaum pahlawan. Mio dan Maria mencoba untuk menyerang Basara, namun gagal. Ayah Basara menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu kalau kedua anak tersebut merupakan iblis dan mereka adalah anak dari Demon Lord terdahulu. Dan kelak mereka akan mewarisi tahta ayahnya tersebut. Dan Basara diharuskan untuk melindungi mereka karena mereka berdua sedang diincar oleh kaum iblis. Orang yang menyebut dirinya ilmuwan gila bernama Okabe Rintaro. Ia menyewa sebuah ruangan atau tempat untuk memuaskan hasrat hobinya dalam penemuan gadget masa depan bersama anggota labnya bernama Shinama Yuri dan Hashida Itaru. Mereka selalu menjalani hari di sana dengan benda bernama Pon Microwave yang mampu mengubah sebuah pisang jadi jelly berwarna hijau. Meskipun terlihat ajaib, tapi hal itu bukan hal yang dicari oleh si ilmuwan ini. Ia ingin sebuah terobosan baru. Tapi pada satu waktu, Pon Microwave menghasilkan fenomena di luar dugaan. Ia mampu mengirim sebuah email ke masa lalu dan bisa mengubah aliran sejarah dan waktu. Dan dari sanalah Okabe Rintaro memulai penemuannya untuk menciptakan mesin waktu dengan dibantu oleh anggota labnya dan satu orang saintis bernama Makise Kurisu. Nah, sebelum lanjut ke nomor 3, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu agar Yuko ID makin semangat. Nyalain juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel ini. Enmado Rokuro adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga eksorsis, tapi ia lebih suka bermain sepak bola atau hal lain, apapun itu yang tidak menyangkut eksorsis. Suatu hari ia bertemu dengan seorang eksorsis yang bernama Adashino Benio. Pada saat Kegare menyerang, Rokuro pun kaget karena tahu bahwa Benio adalah seorang eksorsis, apalagi ia adalah eksorsis yang tangguh. Ketika itu tiba-tiba saja muncul Kegare besar yang tidak dapat dikalahkan oleh Benio. Ia hampir mati melawan Kegare itu. Akhirnya, Rokuro pun terpaksa menolong Benio dan bertarung menggunakan jimatnya. Benio terkejut dengan jimat yang dipegang Rokuro berwarna hitam. Jimatnya membuat tangan kanan Rokuro berubah jadi seperti armor. Alhasil, Rokuro pun bisa mengalahkan Kegare tersebut dengan satu kali serangan. Pertemuan mereka rupanya adalah takdir, dan mereka sudah ditakdirkan untuk menikah, lalu mendapat gelar Sose no Onmyoji. Berkisah tentang 4 pahlawan, yaitu pahlawan pedang, tombak, busur, dan perisai, yang selalu melindungi dunia dari bencana yang disebut gelombang. Kian hari gelombang makin kuat. Kerajaan Melromark memutuskan untuk segera memanggil keempat pahlawan agar bisa mengatasi gelombang. Iwatani Naofumi, ia adalah orang biasa yang suka membaca buku. Saat di perpustakaan, tiba-tiba buku yang ia baca mengeluarkan sinar dan menariknya ke dunia lain. Naofumi dipanggil ke dunia lain untuk jadi pahlawan, dan ia pun dipanggil sebagai pahlawan perisai. Tapi karena perisainya itu, ia dicap sebagai pahlawan terlemah, karena hanya bisa bertahan. Akhirnya ia diasingkan dari kerajaan Melromark. Karena hinaan ini, ia bertekad untuk membalas dendam atas apa yang ia terima. Lalu dimulailah perjalanan sang pahlawan untuk pembalasan dendamnya sambil melindungi dunia. The God of High School adalah anime yang diadaptasi dari webtoon karya Park Hyung-jae.
sebuah kompetisi bela diri terbesar di dunia yang melibatkan semua sekolah di luar negeri bernama God of High School, digelar serentak. Acara ini diselenggarakan oleh Park Moo-jin yang merupakan senator Korea yang sedang naik daun. Kisah ini berawal dari Jin Mori, seorang pemuda yang gemar sekali bertarung, sampai tiba-tiba ia mendapatkan undangan dari salah satu anggota komisioner dari turnamen God of High School. Pada akhirnya, dia berniat untuk mengikuti turnamen tersebut. Jin Mori tidak sendirian, ia berpartisipasi dengan Han Daewi dan Yumira karena alasan masing-masing. Mereka bertiga akhirnya bersahabat dan juga bertarung demi gelar God of High School. Tower of God mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Bam yang telah menghabiskan hidupnya terperangkap di bawah menara yang luas dan misterius bersama dengan teman dekatnya, Rahel. Ketika Rahel memasuki menara, Bam berhasil membuka pintu masuk ke menara dan harus menghadapi berbagai ujian di setiap lantai menara sambil mencoba untuk menemukan Rahel. Di webtoon, menara adalah struktur misterius yang benar-benar tertutup dan mempunyai banyak lingkungan yang unik. Hal ini diserap oleh unsur yang disebut Shinsu yang memiliki sifat aneh. Di puncak menara ada 10 besar keluarga agung yang membentuk badan dari menara dan Raja Jahat sebagai kepala pemimpin. Arata Kasuga menjalani kehidupannya sehari-hari bersama dengan sepupu yang juga merupakan teman masa kecilnya bernama Hijiri dan hidup normal di sebuah kota kecil. Namun segalanya berubah pada saat terjadi Black Sun atau matahari hitam. Black Sun menyebabkan fenomena kehancuran yang menghancurkan seluruh kota tempatnya tinggal dan mengambil kehidupan Hijiri. Sebelum keberadaan Hijiri menghilang ditelan oleh Black Sun, dia memberikan sebuah grimoire kepada Arata dan meminta pada grimoire tersebut untuk melindungi dan menyelamatkan Arata. Lalu seorang penyihir bernama Lilis Asami dikirim untuk menyelidiki reruntuhan di sebuah kota dan ternyata dia menemukan mantra kuat di tempat reruntuhan tersebut yang merupakan tempat tinggal Arata dan Hijiri. Awal cerita saat peperangan, bombardir senjata di mana-mana. Namun tiba-tiba muncul tentara dengan kekuatan sihir. Salah satu tentara ternyata adalah anak kecil perempuan bernama Tanya. Rupanya ia adalah seorang komandan pasukan sihir tersebut. Kedatangannya membuat pasukan yang ia bela aman untuk sementara waktu. Tanya adalah salah satu tentara dari negara kekaisaran. Tanya dulunya adalah seorang karyawan perusahaan sebelum ia dipanggil ke dunia lain akibat kecelakaan di stasiun. Saat itu tiba-tiba waktu berhenti, rupanya Tuhan sedang menampakkan diri. Ia dipindahkan ke masa peperangan, namun ingatan ketika masih di Jepang masih ada. Ia menyebut Tuhan itu sebagai keberadaan X. Anime ini mengisahkan mengenai keadaan bumi di masa depan, di mana pada tahun 2021, umat manusia diserang oleh monster raksasa bernama Gastrea. 10 tahun berlalu setelah serangan tersebut, umat manusia yang berhasil bertahan terpaksa hidup dalam sebuah teritori kecil di balik tiang-tiang monolit yang terbuat dari batuan varanium yang sangat dibenci Gastrea. Suatu hari, seorang agen dari Biro Keamanan Sipil yang bernama Satomi Rentaro menerima panggilan tugas untuk membasmi Gastrea yang menyerang di salah satu apartemen. Sebagai seorang promoter, Rentaro dipersenjatai oleh senapan dengan peluru hitam yang terbuat dari logam varanium, karena hanya varaniumlah yang bisa melukai Gastrea. Dalam pertarungannya, ia dibantu oleh Aihara Enju sebagai initiator. Ia memiliki kekuatan misterius yang bisa mengalahkan Gastrea. Dahulu kala, para dewa-dewi turun ke dunia untuk mencari hiburan dan hidup dengan para manusia. Melepaskan kekuatan sebagai dewa dan dewi, mereka berencana untuk hidup berdampingan bersama manusia dan memberikan kekuatan
untuk manusia melawan monster dan membentuk sebuah familia. Tema dari anime Danmachi ini adalah From Zero to Hero. Seri ini mengisahkan Belle Cranel, seorang petualang level rendah yang menjalani kehidupan bersama Dewi Hestia dengan banyak keterbatasan dan hanya memiliki peralatan bertualang yang sederhana. Nah guys, itulah rekomendasi anime kali ini. Kalau ada rekomendasi lain silahkan komen di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Terima kasih.